Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sidni Ilmazmi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Salih Hidayatullah, Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu materi tentang hukum Newton. Sebelumnya, kita lihat dulu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai hukum Newton. Nah, apa itu hukum Newton dan siapakah penemunya? Pertama, kita akan membahas mengenai siapa penemu hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh Sir Isaac Newton yang lahir tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Dia adalah seorang fisikawan yang pertama kali yang merumuskan masalah gerak dan gaya gravitasi. Ada 3 hukum Newton yang sangat terkenal berkaitan dengan gerak, yaitu ada hukum Newton pertama, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, ini dia Sir Isaac Newton tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton, yaitu standar kompetensinya, yaitu pertama, menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda bergerak. Kemudian menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak dan Nah, pada pembelajaran hukum Newton ini ada pun standar kompetensinya, yaitu menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda bergerak. Kemudian menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar peraturan. Ada beberapa indikator hasil pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hukum Newton 1, kemudian aplikasinya, menjelaskan pengertian hukum Newton 2 dan aplikasinya, dan menjelaskan pengertian hukum Newton 3 dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diantaranya yaitu pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hukum Newton pertama. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian hukum Newton kedua dan penerapannya. Kemudian menjelaskan pengertian hukum Newton ketiga dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita bahas. Dari animasi yang terlihat, mengapa orang itu bisa terpental ketika sebuah mobil menabrak dan seorang pria pun terpental dari mobilnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, apakah kalian tahu mengapa semua itu bisa terjadi? Kalau belum, kayak kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa setiap benda memiliki sifat inert atau lembam. Artinya bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus peraturan jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, ini adalah sebuah contoh pengaplikasian dari hukum Newton pertama. Kita bisa melihat ketika kita menggunakan mobil dan terdapat gangguan di depannya, kita mengerem secara mendadak, apa yang terjadi pada kita sebagai penumpang mobil tersebut. Nah, kita akan terdorong ke depan karena itulah adalah bentuk pertahanan diri kita ketika terjadi atau sifat lembam pada diri kita yang terjadi pada saat pengereman mobil tersebut. Nah, itulah penerapan hukum Newton yang pertama. Selanjutnya, ini adalah contoh yang pertama tadi adalah salah satu
yang ditampilkan pada awal layar itu adalah contoh aplikasi hukum Newton pertama. Ketika sebuah benda yang menabrak suatu benda diam, maka benda tersebut akan tetap diam atau akan tetap mempertahankan keadaannya. Nah, selanjutnya yaitu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan gerak secara kuantitatif. Newton menyebut bahwa kecepatan atau percepatan kuantitatif gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam mekanika klasik, pada umumnya massa partikel M adalah tetap. Hukum 2 Newton dituliskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F sama dengan gaya resultan yang bekerja pada benda. Gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah contoh hukum Newton kedua. Apabila benda diberikan suatu gaya, maka benda tersebut akan bergerak atau memiliki kecepatan. Selanjutnya yaitu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini menjelaskan bahwasanya setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut dengan reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan min reaksi. Yang mana disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi tidak adalah penting. Yang penting kedua-duanya ada. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya aksi reaksi itu sama besar, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berlainan. Satu bekerja pada benda A, yang satunya bekerja pada benda B. Kemudian mereka terletak dalam satu garis lurus. Jadi pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir tersebut disebut memenuhi bentuk kuat hukum Newton ketiga. Aplikasi hukum ketiga Newton. Ini adalah contoh aplikasi. Yang pertama itu adalah contohnya yang sering kita lihat, yaitu contohnya adalah pada pesawat terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena pada sayap pesawat terjadi gaya aksi dan reaksi. Yang satu gaya dorong ke atas dan satunya hambatan. Namun gaya dorong ke atas itu lebih tinggi dari hambatan yang di atasnya, sehingga atau tekanan di bawah lebih tinggi dari tekanan di atas yang menimbulkan pesawat itu dapat terbang. Nah, kemudian ada contoh ketika kita menarik pohon, maka pohon tersebut memberikan gaya juga kepada kita atau reaksi. Nah, dari tiga hukum itu kita bisa mengerti bahwasanya hukum 1 Newton itu adalah sebuah benda akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan kecuali jika pada benda bekerja gaya yang tidak seimbang. Kemudian hukum 2 Newton yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dan pada hukum ketiga Newton, jika benda satu melakukan gaya pada benda dua, maka benda dua akan melakukan gaya yang sama besarnya terhadap benda satu dengan arah yang berlawanan. Dengan arah gaya penyebabnya. Nah, itu adalah ketiga hukum Newton. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gaya. Gaya F, atau itu adalah sebuah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah, serta mempunyai aturan-aturan. Operasi vektor, satuan untuk gaya adalah Newton, dan disingkat N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misalnya, ada benda di dekat permukaan bumi, maka akan terjadi gaya berat atau yang terjadi karena gaya gravitasi. Kemudian ada benda ketika diikat dengan tali, maka terjadi gaya tegangan tali. Nah, di samping itu ada contoh jatuh bebas kedua benda. Nah, yang satu
ada gajah dan yang satunya ada bulu. Nah, itu terdapat perbedaan, yaitu yang satu memiliki gaya berat yang lebih besar dari satunya. Aplikasi sistem gaya, kita bisa melihat ketika seseorang terjun payung. Kita bisa lihat pada animasi yang terdapat dalam PPT yang kami tampilkan. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika belum adanya parasut, maka F-air itu sangat rendah. Dan setelah ada parasut, maka gaya udara itu akan, atau air, itu akan semakin tinggi. Namun, gaya berat tidak mengalami perubahan ketika seorang jatuh dari pesawat. Nah, ini adalah contoh-contoh gaya. Nah, pada intinya dalam hukum Newton yaitu bagaimana caranya kita mengetahui atau menganalisis vektor-vektor gaya pada suatu benda. Ketika benda diam, maka yang terjadi atau hukum yang digunakan yaitu kita menggunakan hukum 1 Newton. Ketika benda mengalami dari diam kemudian menjadi gerak, maka setelah diam maka dia mengalami hukum kedua Newton yang dimana tadi telah dijelaskan. Dan ketika suatu benda yang diberikan oleh gaya, maka yang terjadi adalah hukum ketiga Newton. Hukum Newton juga dalam aplikasi sistem gaya sangat bermanfaat dan memudahkan kita dalam menghitung gaya yang dibutuhkan dan berapa kecepatan benda setelah diberikan suatu gaya. Yang terutama pada sistem gaya yaitu bagaimana caranya kita menganalisis vektornya. Ketika kita dapat atau mudah menganalisis vektornya dengan secara yang jelas, maka kita dengan mudah dapat menghitung seberapa besar gaya dan berapa besar kecepatan yang terjadi pada suatu benda. Nah, kita bisa lihat pada contoh yang ada yang ditampilkan. Itu pada pedati itu yang terjadi ada 4 gaya. Yang 2 gaya memiliki arah yang berbeda dengan 2 gaya yang lainnya. Dan sedangkan pada pesawat itu ada 4 gaya. Yang satu bergerak ke depan dan ada hambatannya, ada gaya angkat dan gaya gravitasi. Nah, ketika kita sudah atau mudah menganalisis vektor-vektor yang terjadi, maka kita akan lebih mudah untuk menghitung seberapa besar gaya yang terjadi. Contoh soal. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Gaya sebesar 24 Newton dengan arah ke kanan bekerja ke objek yang berada di atas lantai kasar. Jika objek terus dalam keadaan diam, tidak bergerak, hitung besar gaya gesek antara objek dengan lantai. Dari sini kita bisa tahu bahwa objek tersebut setelah diberikan gaya itu tidak mengalami pergerakan. Maka yang kita gunakan yaitu hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0. Kemudian kita analisis dulu bagaimana gambar dari objek yang diberikan gaya. Nah, kita bisa lihat yang ditampilkan warna putih. Di situ itu adalah analisis dari atau gambaran awal dari soal yang telah diberikan. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa menghitung. Karena kasus ini benda tetap diam, maka sigma F sama dengan 0. Gaya yang terjadi itu ada 2, yaitu gaya gesek dan gaya yang diberikan. Gaya gesek berlawanan dengan gaya yang diberikan, maka gaya gesek sama dengan gaya yang diberikan. Maka gaya gesek sama dengan 24 Newton meter. Nah, itu penjelasan mengenai hukum Newton yang telah disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.